Shalom. Ya. Puji Tuhan, saya boleh kembali lagi melayani kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Tema dari gereja di bulan ini adalah pemulihan. Ya. Tema ini sangat menarik untuk saya pribadi, ya, dan saya sangat senang ketika saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu semua. Di minggu pertama dan minggu kedua kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai khotbah-khotbah tentang pemulihan, ya. Minggu lalu juga dibawakan oleh PDM Esra mengenai pemulihan. Hari ini tema yang akan saya bawakan adalah mengenai perjalanan pemulihan. Sama-sama katakan dengan saya, perjalanan pemulihan. Ya. Kalau melihat dari KBBI, ya minggu lalu PDM Esra juga sudah sampaikan gitu ya. Arti pemulihan dalam KBBI. Artinya adalah kembali seperti semula. Kembali seperti semula, ya, atau kembali sehat seperti semula. Jadi mengembalikan suatu keadaan gitu ya, menjadi baik seperti semula, menjadi seperti sebelumnya. Itu dalam KBBI. Nah, Bapak Ibu, minggu lalu juga kita sudah membahas ya mengenai bagaimana hati kita dapat dipulihkan. Ya, pemulihan itu berasal daripada Tuhan dan bagaimana kita harus menjaga hati kita. Nah, hari ini saya akan membahas prakteknya Bapak Ibu, ya. Bagaimana pemulihan tadi adalah sebuah proses, adalah sebuah perjalanan. Itu yang harus kita ingat, ya, supaya kita tidak cepat-cepat menyerah dalam perjalanan pemulihan. Amin. Kita tuh sering sekali merasa pemulihan itu adalah sebuah keniscayaan gitu ya, sebuah utopia. Ya, kayaknya kalau ngebayangin keluarga saya pulih tuh, waduh ya, kita langsung pakai skenario-skenario tertentu gitu ya, dalam pikiran kita keluarga yang dipulihkan itu seperti apa gitu ya. Relasi yang dipulihkan itu seperti apa. Karir yang dipulihkan, waduh langsung ngebayangin kita punya skenario masing-masing. Nah, hari ini saya mau meluruskan itu semua, ya. Dan Bapak Ibu memiliki persepsi yang benar terhadap pemulihan. Dan supaya goalnya adalah keluar dari sini kita siap ya berproses dalam pemulihan. Kita siap dalam perjalanan kita menuju pemulihan, ya. Pulih yang akan kita bahas di sini tentu bukan soal pemulihan fisik ya. Dari sakit jadi sembuh ya, karena saya bukan dokter Bapak Ibu. Yang kita akan bahas di sini adalah pemulihan hati, ya. Pemulihan hati adalah akar dari segala bentuk pemulihan. Relasi, karir, pelayanan, keluarga, semua berasal dari hati. Hati siapa? Hati saya, betul. Bukan hati kita, hati saya. Hati saya, bilang sama dirinya sendiri, hati saya. Jadi pemulihan itu kita tidak ngomongin perubahan orang lain Bapak Ibu. Kita nggak ngomongin atasan kita berubah. Kita nggak ngomongin orang tua kita berubah atau anak kita berubah. Pemulihan itu ngomongin saya yang berubah. Amin. Jadi walaupun lingkungan kita tidak berubah, itu tidak mempengaruhi pemulihan pribadi kita. Ya. Jadi kita tuh selalu punya skenario, ya saya harus luruskan juga ya. Kalau udah pemulihan relasi gitu ya, terus saya ngebayangin saya sama papa saya jalan gandengan tangan di mall gitu ya, kan udah pulih gitu ya. Tadinya konflik terus jadi peluk-pelukan gitu ya. Terus dia jadi cium saya. Ini sesuatu yang saya harus luruskan Bapak Ibu. Banyak dari kita yang kecewa karena kita membayangkan skenario-skenario seperti itu. Ya. Pemulihan itu bicara soal respon hati kita.
walaupun lingkungan kita tetap menyakiti kita. Jadi walaupun orang tua kita tidak berubah, walaupun anak kita tetap menyakiti kita, hati kita tetap pulih, Bapak Ibu. Amin. Jadi ingat ya, dari dalam keluar. Ini bukan ngomongin antara dua orang gitu ya. Bukan seperti itu. Pemulihan itu dari diri kita sendiri. Proses dari pemulihan itu berbeda-beda. Tergantung kedalaman lukanya. Semakin besar cinta, semakin dalam lukanya. Aduh. Benar gak Bapak Ibu? Semakin dalam cinta kita terhadap seseorang, semakin besar lukanya. Ya, saya kemarin waktu bimbingan pranikah, Gebi dan Dani, saya kasih ilustrasi begini, ya. Kita belanja di tukang sayur, ya. Belanja di tukang sayur, harganya 20.000. Kita kasih uang 20.000 ya, harganya 15.000. Harusnya kembali 5.000. Nah, abangnya kasih kita kembalian cuma 2.000. Dan kita baru sadar di rumah. Ya, wah, kurang 3.000 gitu ya. Apa respon Bapak Ibu? Kesel. Keselnya berapa lama sih? Sama tuh tukang sayur. Berapa lama Bapak Ibu? Balik lagi ya. Paling besoknya gitu ya. Kita tungguin dia, bang gimana sih kemarin? Kurang 3.000 udah kembalian gua gitu ya. Padahal ya mungkin entah abangnya sengaja atau memang abangnya lupa gitu ya. Dia pikir dia kasih 5.000. Tapi ya sudah. Nah sekarang saya pertanyaan yang berikutnya. Suami istri ya. Sudah menikah 4 tahun ya. Istri ibu rumah tangga, suami bekerja. Istri selalu terima gaji dari suami 1 bulan 4,5 juta misalnya gaji suami ya. Ini mah gajiku setiap bulan dikasih ke istri 4,5, mama yang kelola ya. Perpuluhannya, uang sekolah, uang kontrakan dan sebagainya gitu, 4,5. Oh ya sebagai istri kan kita kelola 4,5 itu ya gaji suami. Nah suatu hari lagi mau nyuci celana ya, ketemu di kantong slip gaji Bapak Ibu. Ya, ternyata kepo kan, pas dibuka apa nih ya. Ternyata gaji bersih take home pay suami kita itu 6 juta. Dan itu sudah berlangsung selama 5 tahun terakhir, ternyata ya. Jadi kita kaget, selama menikah dia bilang gajinya cuma 4,5. Tapi lihat slip gaji ternyata 6 juta. Terus kita murung gitu ya. Semalaman kita ngutung gitu ya. Dia pulang kita cuekin, terus kita pikir gitu ya. 1,5 jutanya lagi kemana? Kenapa cuma bilang 4,5? Kalau memang 6 juta kenapa gak dibilang 6 juta? Kenapa cuma bilang 4,5? Terus 1,5-nya itu kemana? Dia transfer ke siapa? Ya, kemana 1,5 itu ya? Kenapa gak bilang sama saya? Jadi sekarang saya tanya deh, ibu-ibu gimana sih perasaannya? Atau biasa aja ya? Apa saya aja yang terluka? Hah? Ibu-ibu responnya gimana? Bingung. Oh meledak, oh ada yang meledak, oh Nadia meledak. Yang lain yang udah menikah, saya mau tahu dong. Gimana tuh responnya? Pasti panggil ya, kita minta klarifikasi tentu ya. Apa yang mendorong kita mau minta klarifikasi? Kejujuran ya, karena kita merasa dibohongi. Jadi skenario yang pertama dengan yang kedua, saya tanya gitu ya. Ya kira-kira seperti itulah gambarannya. Dan kalaupun akhirnya kita sudah klarifikasi dengan suami kita, ya, setiap orang beda-beda gitu. Ada yang bisa langsung mengampuni, ada yang itu diingat seumur hidup gitu. Jadi luka gitu ya, merasa dibodohi selama 3 tahun. Dia pikir saya istri bodoh apa, mentang-mentang saya ibu rumah tangga. Oh jadi mentang-mentang dia kerja ya, dia bisa kayak gitu ya. Macem-macem
Ya, jadi proses dari pemulihan berbeda-beda tergantung kedalaman lukanya. Kalau tadi tukang sayur, ya tentu ya berbeda dengan kalau kita ditipu gitu ya, dibohongi oleh orang yang kita kasihi. Anak kita, ya, suami istri kita, pasangan kita, orang tua kita. Waktu yang diperlukan untuk pulih juga bervariasi ya bagi setiap orang tadi, tergantung lukanya. Pemulihan keadaan hati seperti hati yang baru hanya berasal dari Tuhan. Kemarin sudah dibahas Yeskiel 36 ayat 26 ya, maka aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ya, jadi Bapak Ibu bayangin ya, hati yang terluka tadi, lalu mau dipulihkan kembali seperti semula, itu adalah pekerjaan tangan Tuhan. Nah, sekarang itu kan bagian Tuhan. Nah, sekarang apa bagian kita dalam perjalanan pemulihan itu? Ya, kita buka di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita baca bersama-sama saja ya karena ayatnya singkat. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Jadi bagian yang pertama ya yang kita lakukan, partnya kita yang kita lakukan dalam perjalanan pemulihan kita adalah yang pertama mengampuni. Ya. Pemulihan tidak akan bisa benar-benar terjadi Bapak Ibu kalau kita belum mengampuni. Ya, ini part yang paling susah. Sangat susah, ya. Mengampuni sendiri juga adalah suatu perjalanan. Bilang sama saya perjalanan. Jadi kalau pakai garis gitu ya, perjalanan pemulihan, di dalamnya itu ada perjalanan mengampuni. Kita nggak akan pernah bisa sampai kepada pemulihan kalau kita belum seutuhnya mengampuni. Nah, masalahnya mengampuni itu juga adalah sebuah perjalanan. Jadi makanya ngerti ya Bapak Ibu, pemulihan itu panjang. Pemulihan itu bukan anak kecil 2 orang berantem terus baikan ya, baikan, salaman, tadi gimana? Udah kasih kelingking, udah ya main sana. Bukan gitu. Pemulihan itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Dia panjang, dia berproses. Part kita dan part Tuhan. Jadi bagian kita, bagian Tuhan. Bagian kita, bagian Tuhan. Bagian kita, bagian Tuhan. Jadi seperti kaki kiri, kaki kanan gitu. Terus berjalan gitu ya. Sampai kita sampai di titik pemulihan. Nah, tergantung juga dari besarnya luka ya. Hampir tidak ada luka yang benar-benar bisa pulih hanya dengan 1 kali mengampuni. Pasti ada yang gak setuju sama saya. Ya, kalau tukang sayur tadi kita bisa langsung ampunin, ya enggak? Dia bilang, aduh Neng, maaf Neng, lupa ya. Dengan logat Sundanya itu kita jadi kasihan gitu kan. Ya udahlah, ya udah Bang, jangan gitu lagi ya. Tapi kan kita tetap beli di dia gitu. Atau abis itu nggak mau beli di dia lagi. Oh Bapak Ibu pendendam juga ya. Ya nggak apa-apa juga, ya. Nah itu buktinya gitu ya, itu buktinya. Kita udah 1 kali ditipu terus sulit gitu. Ada yang nggak mau lagi beli di situ gitu. Pindah aja lah tukang sayur gitu ya. Nah, kita sering tidak sadar ya. Kita sering berkata, aku sudah mengampuni dia. Ya udahlah, saya ampuni aja lah dia gitu ya. Nah, masalahnya perkataan ini sering lahir dari hati yang sebenarnya masih terluka. Kita sering karena kita anak Tuhan ya,
kita tanpa sadar kita sering merohanisasikan peristiwa ini. Udahlah, saya udah lepas pengampunan. Udahlah, saya udah ngampunin. Tapi ketemu orangnya masih malas. Ketemu orangnya masih ngindar. Ya. Ketemu orangnya hati kita masih cenat-cenut gitu ya. Masih gitu. Matius 18 ayat 21 sampai 22 tadi yang kita baca. Ya. Kita udah sering dengar tentang ini juga. Bagaimana kita mengampuni 70 kali 7 kali. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan yang membahas ini, membahasnya dari segi apa arti angka 7 gitu ya. Dalam alfabetikal Yahudi, Ibrani. 7 itu artinya sempurna gitu ya. Jadi ya benar ya, gak salah. 7 itu artinya sempurna, jadi kita mengampuni itu harus dengan sempurna gitu ya, harus paripurna lah gitu ya, ikhlas seutuhnya, benar. Nah tapi ada juga yang makna dari perikop ini yang kita miss, yaitu makna harafiahnya Bapak Ibu. Ya bukan hanya sekedar ngomongin apa angka 7 dari alfabetikal, enggak. Tapi literally ya benar-benar 70 kali 7 kali. Berapa 70 kali 7 kali? 490. Kenapa Tuhan bilang kayak gitu? Nih ya kalimatnya tuh gini, pertanyaan Petrus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Atau gini deh, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni Ezra Pardede jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Gitu ya. Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni Jordan jika ia berbuat dosa terhadap aku? Nah, terus Yesus jawab gini. Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa tadi 70 kali 7? 490 kali. Ini ngomongin apa? Ya sebanyak itu Bapak Ibu. Ya, sebanyak itulah jumlah pengampunan yang harus Bapak Ibu lepaskan terhadap satu orang. Makanya tadi saya bilang perjalanan. Karena emang ada jaminan habis dia ngelakuin yang ini dia gak akan ngelakuin itu lagi. Halo? Ya, jadi satu orang aja kita harus mengampuni berkali-kali Bapak Ibu. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang sama sebanyak itu. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan perjalanan. Kenapa? Prosesnya naik turun. Bisa jadi nih hari ini bikin kesalahan. Ya. Katakanlah istri, suami atau anak gitu ya, orang tua kita bikin kesalahan, hati kita terluka. Kita baru berproses ya, aduh Tuhan kenapa ya orang tuaku gitu, kapan ya Tuhan mereka mengenal Tuhan. Aku rindu banget ya mereka dipulihkan Tuhan, aduh kenapa ya mereka perkataannya harus seperti itu ya Tuhan. Terluka. Terus kita mau mencoba move on ya. Aku mau coba Tuhan melepaskan pengampunan Tuhan. Pulihkan hatiku Tuhan. Oke, hari ini kita putuskan untuk mengampuni. Besoknya ada lagi. Komentar apa lagi tahu deh. Luka lagi hati kita. Jadi luka pertama belum sembuh. Ada luka baru, pelakunya sama. Jadi itu yang dimaksud dengan perjalanan mengampuni. Boleh dilihatin slide-nya mungkin? Multimedia, 1 slide aja Bapak Ibu. Jadi tentang lingkaran proses mengampuni. Nah ya, jadi itu apa? Jadi ini yang segitiga yang warna merah itu adalah peristiwa kita terluka. Segitiga yang biru itu adalah titik di mana kita mampu memaafkan seutuhnya. Dari titik yang segitiga merah ke segitiga biru, itu ada kayak ukurannya gitu, skala-skalanya gitu. Dari 10 sampai 1, 10 itu adalah besarnya luka kita. Ya, 10, ke 8, ke 5, ke 3, ke 1. Sampai kita nanti benar-benar bisa memaafkan seutuhnya. Nah masalahnya, kan tadi gak cuma sekali kita dilukai. Ya, jadi tadinya kita terluka banget nih,
mulailah dari angka 10 misalnya. Terus kita mau mencoba komitmen sama Tuhan untuk mengampuni dia. Pelan-pelan kita jadi 9,5 gitu ya. 8,5, 8 gitu ya. Udah ke-5, wah puji Tuhan ya. Ketemu dia udah gak begitu sebel, udah bisa ngobrol gitu ya. Udah bisa senyum-senyum gitu ya, udah bisa shalom-shalom. 5, 3 ya. Kita pikir udah mau bisa nih maafin 1. Ada kejadian, dia fitnah kita. Duar gitu ya. Balik lagi ke 10. Bisa gitu Bapak Ibu? Pernah ngalamin itu? Iya. Memang begitu perjalanan mengampuni. Keluar lagi stok pengampunan ya. Jadi tadi udah menyakiti kita pertama ya di angka 10. Kita pelan-pelan bersama dengan Tuhan bisa sampai ke 1, dia ngecewain kita lagi. Balik lagi ke 10 atau ke 5 atau ke 8 misalnya. Berjalan lagi, mulai lagi ke 8,5, 6,5, 5,5 sampai ke 1 lagi. Ya. Jadi kita bisa keluar beberapa kali pengampunan untuk 1 orang. Iya. Kenapa? Stoknya masih ada? Berapa? Kalau udah 3 kali keluar pengampunan berarti baru berapa? 487 pengampunan. Kata Tuhan ada 490. Jadi Bapak Ibu, maksudnya apa? Kita jangan cepat-cepat menyerah. Sekali lagi bilang sama saya menyerah. Kita jangan cepat-cepat, ini orang udah gak bisa lah. Aduh gak bisa saya, kalau dia tuh saya gak bisa deh. Udahlah Tuhan aja. No. Enggak Bapak Ibu. Jangan cepat-cepat lari dari prosesmu ya. Ini Tuhan yang taruh loh Bapak Ibu proses ini. Halo? Tuhan izinkan kita terluka karena dia. Halo? Ini proses yang memang Tuhan mau kita jalani. Disinilah Tuhan akan menyatakan banyak hal kepada kita. Amin? Iya, disinilah kita didewasakan. Jadi kalau ngomongin pikul salib, sangkal diri, apa sih tuh ngomongin apa sih? Kalau hujan ke gereja atau enggak? Bukan. Ya itu simple banget. Aduh sangkal diri maunya tidur. Enggak Bapak Ibu itu cetek banget. Ini ngomongin sangkal diri pikul salib. Amin. Mau enggak kita bangkit lagi? Udah mau move on nih. Jatuh lagi terluka bangkit lagi. Masuk lagi dalam proses mengampuni. Terluka lagi, bangkit lagi. Mulai lagi dari awal proses mengampuni. Sampai kita benar-benar bisa memaafkan seutuhnya. Nah kalau sudah bisa memaafkan seutuhnya, baru kita bisa lanjut kepada sampai ke pemulihan. Ya, hati kita benar-benar diubahkan. Hati yang terluka-luka, bernanah-nanah, berdarah-darah, koreng-koreng itu. Tuhan balut. Jadi bukan kita cuma menunggu Tuhan, pulihkan hatiku. Kata Tuhan, kerjakan juga bagianmu dong. Halo? Ya. Jadi Bapak Ibu kalau dari khotbah ini aja Bapak Ibu teringat seseorang ya. Itulah salib yang harus kau pikul. Ya, itulah proses yang harus kita jalani sampai tuntas. Ya. Jadi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan ya, tadi saya bilang bahwa orang ini nggak bisa diampuni, ya hopeless orang ini ya, udah nasib, emang udah begitulah, udah biarin aja. No. Memang kita yang masih dalam perjalanan atau proses mengampuni, berarti kita belum selesai PR kita sama dia. PR kita sendiri tuh belum selesai, ya. Itu baru 1 orang. Jadi kalau ada orang lagi yang nyakitin kita, ya kita berproses lagi. Banyak proses perjalanan pengampunan kita terhadap individu-individu. Amin. Wah pada lemes. Banyak banget PR gue gitu ya. Iya Bapak Ibu. Ngomongin pikul salib ya, sangkal diri pikul salib ikut aku tuh ngomongin ini. Seberapa sabar kamu bertahan di dalam ujian. Ini juga ujian. Ya, kita udah dikecewain berapa kali, mau nggak bangkit lagi? Ya. Dan masalahnya, nah ini. Belum tentu orangnya berubah.
Nggak ngaruh, bilang nggak ngaruh. Nggak ngaruh, Tuhan nggak urus. Itu bukan bagianmu kata Tuhan. Amin. Pemulihan itu ngomongin soal respon hati. Jadi bukan kita bisa memaafkan seutuhnya karena dia tiba-tiba dia tiba-tiba misalnya orang tua kita lah katakannya, kita kecewa sama ayah kita ya. Orangnya kaku misalnya gitu ya, Batak BTL, tembak langsung gitu ya. Ngomongnya apa adanya, kaku gitu ya. Enggak pernah hebat kau anakku, boro-boro gitu ya. Saya sampai hari ini belum pernah saya dipeluk sama papa saya. Ya, bukan karena dia nggak sayang, emang dia begitu ya. BTL, Batak tembak langsung. Terus tiba-tiba ya tadi saya bilang, tiba-tiba jadi anakku gitu ya, datang kita pulang dipeluk, dicium gitu ya. Itu yang membuat kita cepat kecewa ya. Anak kita pembawaannya serius. Ya mak, ya. Terus kita merindukan dia, mama dipeluk dari belakang, masak apa? Gitu ya. Tiba-tiba lagi masak, anak kita peluk kita dari belakang. Ya saya mau bilang, itu hampir nggak akan terjadi Bapak Ibu. Ya. Tidak merubah pola relasi. Ya, jadi kalau dari awal pola relasinya sudah seperti itu, ya akan terus seperti itu. Gitu ya. Jadi kadang kita kecewa karena kita punya skenario-skenario sendiri. Terus akhirnya kita nggak mau lagi melanjutkan perjalanan mengampuni kita. Karena tanpa sadar kita punya ekspektasi juga sama dia. Kata Tuhan enggak, ini tentang kamu, aku tuh mau rubah kamu, aku tuh mau mendewasakan kamu. Urusan dia tuh biar nanti dia berproses dalam perjalanan pemulihannya. Makanya kalau hari ini ada 2 orang yang berkonflik di sini dengar khotbah ini, ya bersyukurlah gitu ya. Jadi masing-masing berproses. Tapi kalau orang yang berkonflik dengan kita nggak tahu kebenaran ini, ya udahlah nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita aja yang duluan. Amin. Amin. Lalu yang kedua, ya slide-nya boleh ditutup. Apa tadi bagian kita ya? Yang pertama, bagian kita dalam perjalanan pemulihan ini adalah tadi pertama mengampuni. Yang kedua adalah menjaga hati. Ya, ini juga udah dibahas minggu lalu. Amsal 4 ayat 23. Boleh dibuka lagi Bapak Ibu? Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Iya, ya. Jadi selain kita masuk dalam perjalanan mengampuni, kita juga harus menjaga hati kita. Ya. Di situ dibilang apa? Jagalah hatimu. Hatimu. Ya. Yang menjaga hati kita adalah kita. Yang menjaga hati saya adalah saya. Jadi menjaga tuh artinya apa sih? Merawat gitu loh. Kita, bukan orang lain. Ini udah firman Tuhan yang ngatakan. Ya. Jadi kemarin bahkan minggu lalu PDM Ezra katakan, Tuhan jaga hatiku, itu aja udah salah ya. Kata Tuhan, kamu yang jaga hatimu. Amin. Kamu yang rawat hatimu. Kalau memang Bapak Ibu masih emosi, meluap-luap, jangan paksa berinteraksi. Halo? Ini bagian dari menjaga hati loh. Kadang kita karena udah gemes banget gitu ya, kita langsung konfrontasi gitu. Padahal, coba saya ajak berpikir deh ya. Misalnya gini, kita emosi nih sama anak kita gitu. Masih emosi nih, langsung kita konfrontasi dia. Ya, padahal hati kita belum siap untuk berkonfrontasi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya kalau anak kita dengar, kalau habis itu dia ngelawan, sakit hati gak kita? Iya, sakit hati lagi.
Nanti habis itu besok kita dicuekin seminggu sama dia. Sakit hati lagi. Hanya karena kita gemes, emosi. Enggak, ini harus sekarang, enggak, ini harus sekarang. Harus dibahas sekarang. Bukannya saya enggak mau ya, tapi saya enggak sarankan Bapak Ibu. Kalau memang hati Bapak Ibu belum siap, termasuk responnya dia. Kalau nanti tahu habis ini kira-kira nih ya, gua konfrontasi nih dia, siap enggak hati gua dengan segala responnya dia? Itu pertanyaan renungan kita sebelum kita mau konfrontasi orang lain. Sering kita konfrontasi itu kita enggak siap. Akhirnya apa? Kecewa lagi. Kenapa? Kita enggak siap sama responnya. Kita pikir, orientasi kita langsung selesaikan sekarang. Ya boleh aja sekarang kalau memang hatimu udah siap dengan segala respon. Tapi kalau memang hatimu juga masih kesel, masih terluka, masih menangis, saya nggak sarankan Bapak Ibu. Ambil waktumu, berdoa masuk kamar. Ya, 1 hari, 2 hari, nggak apa-apa. Itu akan jauh lebih baik kita ajak ngomong ketika hati kita sudah siap. Ya, lawan bicara kita juga akan tahu gitu. Anak kita, ya, pasangan kita, ya. Jadi mencari waktu, mencari momen yang tepat untuk bicara itu juga adalah bagian dari menjaga hatimu. Karena kalau makin kau terluka, makin malas kau mengampuni. Ya enggak? Betul. Ada yang jawab gitu. Betul. Ya. Jadi Bapak Ibu lah yang tahu hati Bapak Ibu. Kalau memang belum bisa, belum kuat, ya sudah, masuk kamar berdoa. Lepaskan dulu itu semua, gitu ya, curhat sama Tuhan. Minta Tuhan kasih damai sejahtera. 1 hari, 2 hari, baca firman, bawa tidur, bawa penyembahan, hatimu sudah damai, baru bicara. Itulah hatimu siap. Amin. Hati kita punya kapasitas untuk menanggung luka, ya. Hati kita tuh kayak tangki Bapak Ibu. Tangki bensin gitu ya. Ada kapasitasnya. Jadi ini juga saya mau sampaikan. Kita harus terampil memfilter hal-hal yang perlu kita masukkan ke dalam hati. Bilang filter. Ya. Enggak semua hal harus kita gitu ya, paksa masuk ke hati kita. Enggak bisa. Amin. Jagalah hati. Ketahui kapasitas hati masing-masing. Ada hal-hal yang udah gak sanggup, serahin sama Tuhan. Ada yang udah gak bisa kita pikirin lagi, serahin sama Tuhan. Mana yang bisa kita pikirkan, mana yang bisa kita cari solusinya, oke. Tapi yang udah terlalu berat, yang udah terlalu menyakitkan, serahkan sama Tuhan. Sering kita, hati kita tuh hancur, bonyok, benyek, berkeping-keping gitu ya. Karena kita mau masukin semuanya gitu. Kita mau urus semuanya, kita mau pikirin semuanya. Gak bisa Bapak Ibu. Hati kita seperti tangki, ada kapasitasnya dan masing-masing tuh berbeda-beda. Makanya ada orang yang lebih rentan depresi, ada yang tidak. Memang karena kapasitas terhadap luka itu berbeda-beda. Ya Bapak Ibu, jadi sayangi hatimu. Firman Tuhan ini yang bilang, jagalah hatimu, jaga, rawat, ketahui. Mana yang saya udah gak bisa, mana yang saya harus serahkan sama Tuhan. Oke, mana yang bisa saya tampung, mana yang bisa saya pikirkan, mana yang bisa saya gumuli. Lebih dari itu saya serahkan sama Tuhan. Udah, enteng Bapak Ibu, waras bahasanya. Ya, ada space-nya masing-masing. Ada kapasitas untuk pelayanan. Emang di pelayanan kita gak bisa terluka. Ada kapasitas untuk keluarga, ya apalagi keluarga. Ya untuk keluarga kapasitasnya digedein lah. Ada kapasitas untuk pekerjaan. Ya di pekerjaan kan kita juga bisa terluka. Tapi kalau semuanya nggak kita kasih batasan gitu ya, mana yang perlu kita masukin, mana yang perlu kita tidak. Waduh Bapak Ibu. Ya wajar malam nggak bisa tidur. Ya insom terus. Semua diproses di hati gitu. Nggak bisa. Amin. Ada yang harus kita serahkan sama Tuhan. Ya. Ada yang harus kita gumuli bersama Tuhan. Dibagi bebannya. Amin. Tuhan aku gak bisa ini sendiri Tuhan. Tuhan aku mau lalui bersama Tuhan. Tuhan tolong bantu aku Tuhan. Tuhan kasih aku hikmat.
Ya, bahkan terhadap anak kita sendiri. Tuhan, anak ini kau yang titipkan, pusing aku Tuhan. Kayak mana lah Tuhan, kasih aku hikmat. Amin. Kita tuh sering karena gak pernah minta libatkan Tuhan ya. Karena kita ngerasa itu anak kita, terus kita kayak udah yang paling tahu gitu. Tapi selalu gagal gitu, selalu mentok, selalu konflik. Selalu gak bisa gitu, kok mental terus gitu. Setiap nasihat kita, teguran kita. Ya ada kalanya memang kita harus sudah serahin sama Tuhan. Karena dia yang titipin. Tuhan yang tahu gimana dulu ciptain dia. Ya, kau dulu mau ciptain dia jadi apa sih Tuhan, pusing aku. Amin. Libatkan Tuhan. Ya, yang ketiga. Apa bagian yang perlu kita lakukan? Terampil mengasihi dirimu. Ya, Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 dengar suaraku kali ya. Jadi nangis. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Nah, ini mah udah ayat ini ya. Kita udah harus hafal ini luar kepala ya. Karena singkat juga kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi kemarin saya bawakan renungan juga di Circle. Saya bilang kalau Alkitab nih di blender Bapak Ibu, terus disaring gitu ya. Apa sih intinya? Ya ini, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Untuk bisa mengasihi orang lain, kita harus bisa mengasihi diri sendiri Bapak Ibu. Ini bukan kalimat motivasi ya, ini Alkitab yang ngomong. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kalimatnya ditanya bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi sesama manusia? Ya kasihi dirimu sendiri. Ini kayak 1 tambah 1 2, maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kayak gitulah logikanya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi gimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak terampil mengasihi diri kita sendiri? Ya, kita terampil banget ya mengutamakan orang lain yang nggak salah, tetapi kita sering lupa mengasihi diri kita sendiri. Hamba Tuhan lebih terampil mengasihi status jabatannya sebagai pendeta daripada mengasihi dirinya sendiri. Halo? Halo para pengerja. Oh ini demi gereja, waduh. Ya, bukan gak boleh, bukan. Tapi kita harus ingat identitas kita. Ya, banyak hamba Tuhan lebih bangga dipanggil Pak Pendeta daripada bapaknya si Ucok. Halo? Wah aku Pak Pendeta. Ya, dia lebih suka dipanggil Pak Pendeta daripada bapaknya si Anu. Gitu. Bapak Ibu kita tidak boleh lupa identitas kita. Ya. Kita di kantor sebagai apa, kita di luar diakui sebagai apa, tapi kita harus ingat identitas kita. Amin. Tuhan Yesus selalu mengedepankan identitas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Penting kita tahu identitas kita. Ya, bahkan ketika Yesus dibaptis, Bapa ngomong, inilah anakku yang iya. Tuhan inilah juru selamat kalian. Enggak loh. Ini anakku. Amin. Kita harus tahu identitas kita.
kita tuh siapa. Ya, aku anak si Anu. Ya, mau kau manajer kek, mau kau CEO kek di perusahaanmu, kau punya orang tua. Ya, mau kita siapa kek ya punya 1000 karyawan, aku mamanya si Anu. Nah, itulah identitas kita, ya. Jangan pernah lupa. Kita lebih menyayangi identitas kita di luar daripada identitas kita yang sesungguhnya. Itu tidak boleh. Ya. Harus ingat siapa kita, kasihi diri kita, ya. Kasihi keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Yesus selalu mengingat identitasnya. Lalu berikutnya apalagi mengasihi diri. Ambil waktu istirahatmu. Kalau perlu selah-selah. Ya. Ingat Allah sendiri juga beristirahat di hari ke-7, menikmati ciptaannya. 6 hari bekerja, 1 hari dia ambil waktu istirahat. Dia nikmatin semua ciptaannya. Bapak Ibu juga jangan lupa beristirahat. Ya, istirahat itu jika benar dilakukan sama kudusnya dengan bekerja. Amin. Iya. Sama kudusnya dengan bekerja. Menikmati hasil jerih lelah kita. Itu juga kudus. Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 18. Pengkhotbah 5. Jadi jangan kita tuh cepat-cepat kalau ngerjain hobi gitu ya. Ngerjain talenta tuh kayaknya duniawi banget. Enggak Bapak Ibu. Ya. Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 5 ayat 17-18. Kita baca sama-sama. Udah dapat? 1, 2, 3. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Amin. Jangan kerja terus. Yang nyadar aja, yang ngerasa aja. Ya, hamba Tuhan, ada waktumu untuk keluargamu, ya. Ada waktu ya untuk melayani jemaat, pasti. Tapi ada waktu untuk dirimu, untuk keluargamu, ya. Para pekerja, ada waktumu untuk dirimu, untuk keluargamu. Nikmati hasil jerih payahmu, jerih payah pelayananmu untuk dirimu, keluargamu, ya. Para ibu rumah tangga, ya, ambil waktumu. Halo? Bingung ya? Saya berharap kita semua mengerti firman ini. Hobi, talenta itu semua dari Tuhan. Ya. Minta sama Tuhan karunia untuk menikmati itu semua. Ya, pekerjaanmu, pelayananmu, ya, minta sama Tuhan untuk kita bisa menikmati itu semua. Amin. Yang terakhir, apa tanda kita sudah pulih? Ada 3 Bapak Ibu, simple banget. Tanda kita sudah pulih, kita akan bergandengan tangan bersama dengan ayah kita di Taman Bintang, tentu tidak. Yang pertama, hati kita penuh damai sejahtera, walau kita berinteraksi dengan orang yang melukai kita. Ya. Jadi gak ada tentang orang lain ini ya, kita. Kalau kita sudah pulih, kita udah damai sejahtera aja. Bahkan ketemu orang yang melukai kita. Ya. Semakin hari, coba boleh dibuka slide-nya. Semakin kita mampu mengelola hati kita. Ya. Jadi kalau udah dari 10 ke 8 ke 5, ya, kalau di tahap 5, kita tuh udah, luka kita kan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Meskipun dia melukai lagi gitu ya, kita udah mampu mengelolanya gitu. Kita udah belajar bisa ngerespon. Amin. Jadi ini bukan tanda kita sudah pulih, kita dan dia tertawa lagi. Ya amin, puji Tuhan.
bisa bercanda lagi, puji Tuhan. Ya, tapi kalaupun tidak, berarti dia belum pulih. Terus kalau dia belum pulih, terus kita ya udah ngapain ini dulu. Gak gitu ya Bapak Ibu. Kita juga harus pulih. Yang kedua, hati kita penuh damai sejahtera saat kita bercerita atau mengingat kembali kejadian yang melukai itu. Orang yang bebas dari trauma adalah orang yang bisa menceritakan lagi peristiwa traumatiknya. Itulah tanda dia sudah selesai dengan traumanya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau ingat kejadian itu masih nangis, masih kesel, masih marah, masih gak usah bahas itu deh, yang lain aja. Nah, itu tanda Bapak Ibu belum pulih ya. Jadi hati-hati kalau kita ngomong saya udah ngampuni. Mendingan itu Bapak Ibu itu percakapan Ibu dengan Tuhan saja. Saya sarankan. Ya. Tapi kalau hati kita ngelihat dia masih nyelekit, masih malas gitu ya. Ingat-ingat kejadian itu masih terluka gitu ya. Masih gak terima. Ya itu tandanya kita belum selesai. Ya. Yang terakhir adalah tanda kita sudah pulih, kita mampu menarik makna dari peristiwa itu. Amin. Jadi kalau bahasa saudara kita hikmah. Gitu ya. Kita udah ngerti kenapa ya Tuhan dulu izinkan itu terjadi. Kenapa ya Tuhan dulu izinkan keluarga saya mengalami itu. Kita udah bisa ambil hikmahnya, udah bisa ambil maknanya. Apa? Kacamata surgawi gitu ya terhadap kejadian ini. Tapi kalau kita belum, ya berarti belum pulih dan gak apa-apa juga gitu ya. Amin. Jangan cepat-cepat supaya terlihat bijak gitu ya. Supaya terlihat dewasa terus kita kayak ya gitulah ya, merohanisasikan bahasa saya. Padahal hati kita masih jauh dari pulih. Amin. Ya. Penutup. Bapak Ibu, terampilah mengasihi dirimu sendiri. Ya, saya udah bahas ini juga di circle kemarin. Perhatian, apresiasi, pengakuan, bahkan ucapan terima kasih, ucapan maaf dari orang lain, itu adalah bonus. Bilang sama saya bonus. Jadi bonus, artinya apa? Gak usah ngarepin orang. Gak usah. Ya, kita tuh sering kecewa, gagal dalam pemulihan kita karena kita ngarepin itu. Halo? Kok dia gitu sih? Kok dia masih kayak gitu sih? Ya dia doang yang minta maaf. Udah minta maaf nih, kok minta maafnya gitu doang sih? Iya, benar. Kenapa kita bisa ngomong gitu? Karena yang paling mampu mengasihi diri kita adalah diri kita sendiri. Amin, selain Tuhan tentunya. Orang lain gak bisa. Orang tua kita, anak kita, siapapun. Kita yang tahu treatment apa yang perlu dilakukan terhadap diri kita ya kita. Ya, orang lain itu hanya ya bersikap merespon sesuai dengan ya apa yang menurut mereka baik. Amin. Tapi apa yang menurut mereka baik belum tentu di kita tuh pas gitu, baik gitu, betul. Jadi kita yang harus bisa mengasihi diri kita. Ya, kalau nggak ada yang bilang terima kasih sama Bapak Ibu lah yang bilang terima kasih sama diri Bapak Ibu sendiri. Amin. Kalau orang tuamu nggak pernah bilang sayang sama kamu, kamulah yang menyayangi dirimu. Kalau anakmu nggak pernah bilang terima kasih sama kamu, kamulah yang bilang terima kasih sama dirimu. Makasih ya, Golda udah jadi mama yang baik. Ya, mungkin karena Nehemia belum bisa ngomong itu. Makasih ya mama. Mungkin belum bisa. Ya. Makasih ya Golda udah jadi istri yang baik buat Farel. Ya Kak Farel. Kak Farel nonton. Misalnya Kak Farel suami kita gak pernah ngomong gitu. Kita lah yang ngomong. Amin. Terampil mengasihi diri. Kalau kita sudah cakap mengasihi diri kita, orang lain mau ngapain Bapak Ibu? Mau kepala di kaki, kaki di kepala. Kita penuh damai sejahtera. Damai sejahtera. Itulah pulih. Amin. Jalani proses pemulihanmu dengan sabar,
tekun, taat, dan setia. Ya, latih keterampilan mengasihi dirimu sendiri supaya engkau cakap mengasihi orang lain. Libatkan dan andalkan Tuhan karena kita tidak bisa sendiri. Ya, selamat menjalani proses pemulihan Bapak Ibu. Kalau kata Tulus, hati-hati di jalan. Amin. Kita tutup kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini, untuk kebenaran yang telah dibagikan kepada setiap kami. Bapa, ajar kami untuk taat dan setia Tuhan dalam proses perjalanan pemulihan yang Kau tetapkan bagi kami setiap hari. Kami percaya Tuhan tidak ada luka yang sia-sia Tuhan. Tidak ada konflik yang sia-sia. Semua Tuhan izinkan. Kami lahir dalam keluarga kami. Kami bekerja dalam situasi pekerjaan yang telah Kau berikan bagi kami. Kami berteman dengan orang-orang di sekitar kami yang telah Kau tentukan bagi kami. Bapa, kami percaya semua itu Kau izinkan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami tidak mampu melihat sebagaimana Engkau melihat kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin sering menyalahkan Engkau. Kami sering menyalahkan orang lain, kami sering menyalahkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini Bapa, kami mau taat dan setia dalam proses perjalanan pemulihan kami masing-masing. Kami mau belajar Tuhan untuk setia dalam proses mengampuni. Kami mau menjaga hati kami Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk mulai terampil mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Karena dengan demikian kami mampu mengasihi orang lain. Dan dengan demikian Tuhan kami juga mampu mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, akal budi dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus meteraikan firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada setiap individu demi individu. Terus Engkau yang menyempurnakan Tuhan, memberikan hikmat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami mampu mempraktekkan Tuhan firman pada hari ini dalam keluarga kami, dalam relasi kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dimanapun kami ditempatkan. Dan biarlah Tuhan pada akhirnya kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.